Mana Dev? Dev udah sembuh? Udah, Kak. Puji Tuhan. Mama gimana? Mama juga udah sembuh. Masih sakit. Oh, Mama masih sakit. Wah, nanti kita doa juga buat Mama ya. Iya, udah. Yuk kita mulai. Nanti yang berdoa siapa ya? Kemarin siapa Aku, yang? Kak. Ya udah, Yuda. Yuk, Yuda berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Kak Yudi, semuanya, teman-teman. Tuhan Yesus, kita juga akan memulai Kids Altar hari ini. Berkati dari mulai sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yuda. Sama-sama, Kak. Oke, adik-adik, siapa yang minggu kemarin ke gereja? Ayo. Siapa? Stephen ke gereja. Stephen ke gereja jam berapa? Aku jam 7, Kak. Udah jam 7. Albert jam berapa, Albert? Jam 7 juga, Kak. Oh, jam 7 Aku juga. ketemu Albert, Kak. Ketemu ya. Terus Stephen jam berapa? Yang pagi cuma Yuda sama Albert ya. Ya. Oh, Stephen lupa jam berapa datangnya. Ya udah. Oke, berarti banyak yang nggak gereja. Gereja online nggak kemarin? Ibadah online. Ibadah online. Oh ya, oke. Matthew enggak, ya nggak apa-apa. Oke. Yang kemarin ibadah pasti tahu dong. Ini, ya kita bahas tentang believe there's a bigger picture. Ya percaya ada di balik pecahan-pecahan puzzle ini ada gambar yang utuh, yang bagus, yang indah. Oke, ada yang masih ingat ayat hafalannya? Oh, ayat hafalan. Udah 2 minggu nih. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Ya. Ayo, siapa yang hafal? Atau siapa yang mau baca? Yang mau baca? Saya. Ya, baca coba. Baca biar ingat. Ayo, siapa tadi yang mau baca? Aku, Kak. Yo. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku, Kak, lagi, Kak. Ya, Yuda. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Ya, ini kira-kira yang ngomong siapa ya di ayat ini? Siapa yang ngomong? Ayo. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus, bukan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus kasih nasihat sama kita. Jadi selama di dunia mungkin kita mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kamu telah mengalahkan dunia. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan, aku tantang lihat udah bisa. ya. Nah, jadi Tuhan Yesus kasih nasihat sama kita. Kalau kita mungkin dianiaya kan nggak harus pukul ya. Telah mengalahkan dunia.
mungkin di sekolah diejek karena kita Kristen, mungkin karena kita mau hidup baik, ngikutin firman Tuhan, diajak mencuri nggak mau, diajak melakukannya nggak baik, kita nggak mau, terus kita diledekin gitu ya. Mungkin karena kita Kristen, teman-teman ada yang ledekin kita, wah orang Kristen nanti matinya disalib gitu. Kayak Yudi dulu waktu kecil juga suka diledekin gitu. Nanti matinya disalib katanya gitu ya. Tapi kita harus tetap kuat karena Tuhan bilang apa? Karena dunia ini sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika dunia ini nanti suatu saat hancur, Tuhan sudah menyiapkan bumi baru dan langit yang baru. Ya, jadi kita ngikut aja Tuhan Yesus, nggak usah takut sama penganiayaan, sama penderitaan. Oke deh. Nah, hari ini kita mau bahas ini nih tentang harapan. Coba baca harapan. Apa itu harapan? Bahwa sesuatu yang baik harapan yang buruk. Ya, jadi nggak semua yang buruk itu mendatangkan hal yang buruk, tapi kita percaya bahwa sesuatu yang baik bisa datang dari sesuatu yang buruk. Artinya mungkin ada kejadian atau peristiwa yang menurut kita nggak enak, tapi itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, itu pengertian harapan di sini ya. Jadi sekalipun kita mengalami hal yang buruk, kita percaya bahwa Tuhan bisa membuat yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik buat kita. Nah, gitu ya. Contohnya apa sih? Nih, di dalam kisah ini ada Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Kemudian di dalam kitab Yesaya dikasih tahu bahwa dia akan mengendarai keledai, gitu ya, keledai yang nggak pernah dipakai, tapi ketika dia duduk di situ nanti keledainya nurut, gitu ya. Yesus mau ke Yerusalem, terus dia bilang sama murid-muridnya, pergilah ke satu tempat, lalu bilang sama orang yang ada di situ yang punya keledai, keledainya baru melahirkan, keledai betina, ya. Jadi harusnya kalau keledai habis melahirkan itu keledainya galak loh. Lihat aja kalau punya kucing habis melahirkan galak, anjing habis melahirkan galak, sapi habis melahirkan galak, keledai pasti juga habis melahirkan galak. Tapi Tuhan bilang pergi sana, terus minta pinjam keledainya mau dinaikin Tuhan Yesus. Orang yang punya keledai bilang iya ambil aja bawa. Nah, ternyata keledainya habis melahirkan anaknya ngikut. Dibawalah kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus duduk di atasnya dan murid-muridnya mengiringi dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Seluruh Yerusalem itu motong daun-daun palem. Itu kalau zaman itu ada orang motong daun palem, dilambai-lambaikan, terus ditaruh di jalanan, bajunya digelar di jalanan, dilewatin Tuhan Yesus. Itu artinya orang yang disambut itu adalah orang yang penting. Bahkan dia adalah seorang raja gitu ya. Jadi ketika Yesus melewati jalanan di Yerusalem, orang-orang, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan memetik daun palem, kemudian melambai-lambaikan, membentangkan di jalan, melepas bajunya, menaruh di jalan gitu ya. Jadi kayak karpet merah kalau zaman sekarang tuh kalau ada orang penting. Yesus melewati di situ, wah orang-orang langsung memuji dia, hosana, hosana. Kayak raja, Kak. Iya, dia disambut seperti raja gitu ya. Nah, semua kagum karena Yesus ini bisa menolong orang sakit. Minggu lalu Yesus menghidupkan Lazarus yang mati. Yesus menyembuhkan orang buta. Wah, pokoknya Yesus ini sudah luar biasa, udah pasti ini lebih dari seorang raja. Raja aja nggak bisa ngidupin orang mati, nggak bisa ngasih makan 5.000 orang. Tapi Yesus bisa gitu ya. Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Wah, semua cerita-cerita itu membuat orang-orang di Yerusalem kagum sama Yesus dan mereka menyambut Yesus sebagai seorang raja. Nah, kemudian mereka berencana menjadikan Yesus raja atas Israel.
Wah, mereka pokoknya mau mengangkat Yesus ini jadi raja. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk jadi raja. Tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Untuk apa? Untuk menebus manusia. Jadi ketika orang-orang Israel mau menjadikan Yesus jadi raja, Yesus nggak mau. Tujuanku bukan untuk jadi raja. Belum waktunya jadi raja. Nggak lama kemudian malah Yesus ditangkap, dimahkotai duri, dan disalib. Orang-orang kaget. Lah ini kemarin yang baru kita bilang mau jadi raja. Kok malah sekarang lemah jadi disalib gitu ya. Orang-orang bingung, kenapa kok malah hal yang buruk terjadi sama dia? Padahal dia orang yang hebat, orang yang baik. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa? Nih, Yesus nggak mau jadi raja, tapi malah disalib. Karena apa? Karena dia punya rencana lebih besar. Jadi Tuhan Yesus nggak mau cuma buat orang Israel aja. Kalau waktu itu Tuhan Yesus mau jadi rajanya orang Israel, kita nggak selamat. Karena yang selamat cuma orang Israel. Tetapi Yesus punya rencana yang lebih besar. Dia mau seluruh bumi, seluruh dunia diselamatkan. Makanya dia rela disalibkan. Gitu ya. Kalau waktu itu Yesus mau diangkat jadi raja, nggak jadi disalib. Yang selamat cuma orang Israel. Seluruh dunia binasa. Kita binasa. Jadi sesuatu yang buruk, ketika Yesus disalib itu rasanya buruk banget gitu ya. Dunia rasanya jahat banget sama Yesus. Bahkan langit menjadi gelap ketika Yesus disalib. Itu menandakan hal yang buruk terjadi. Tetapi dari hal yang buruk tadi kita baca yang di awal tadi ya, nih ya. Nih, sesuatu yang baik dapat datang dari sesuatu yang buruk gitu. Jadi sesuatu yang buruk ketika Yesus disalib ternyata mendatangkan kebaikan buat seluruh dunia. Ya, kita bisa selamat, seluruh dunia bisa selamat. Cuma jadi kecil suaranya, Dek. Kecil suara mainnya. Cuma bisa percaya sama Tuhan Yesus kita selamat. Ya, Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan punya rencana lebih besar, bukan menjadi raja, tapi menjadi penyelamat dunia, menjadi juru selamat dunia. Nah, gitu. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Ternyata Yesus ketika naik ke surga, kemudian dia berjanji akan datang lagi, ya nggak tahu datangnya kapan, mungkin sebentar lagi. Nah, waktu itulah dia datang sebagai raja, sebagai penguasa. Tidak ada yang bisa menahan dia. Raja-raja, presiden-presiden, semua takluk di bawah Tuhan Yesus ketika nanti dia datang yang kedua kali. Bahkan seluruh dunia dihakimi oleh dia. Orang yang nggak percaya dia dibuang ke dalam api neraka. Orang yang percaya dia, ikut dia masuk dalam kebahagiaan kekal, dalam surga. Dan ketika dunia ini nanti dalam surat Petrus dibilang, seluruh dunia ini nanti akan dibakar dengan api. Artinya dunia ini bakal hancur. Lalu kita gimana? Kan kita diangkat sama Tuhan, pergi sama Tuhan. Kemudian Tuhan ciptakan langit baru, bumi yang indah, yang tidak ada sakit penyakit. Yang Tuhan Yesus menjadi rajanya. Surga menjadi pusat pemerintahannya. Wah, keren kan? Ya, keren. Nanti surga turun ke bumi baru, langit baru, menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi pusat kotanya, menjadi ibu kotanya. Gitu. Jadi Tuhan nggak mau jadi raja waktu itu karena Tuhan mau menyelamatkan lebih banyak orang, nggak cuma orang Israel. Jadi kita bersyukur Tuhan mau menolong kita, menyelamatkan kita. Ya. Nah, halo. Ya, Oswald, apa kabar? Nah, adik-adik, jadi apapun yang terjadi, Tuhan tetap bekerja. Apapun yang terjadi, termasuk sekalipun Tuhan disalib, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita semua. Dan kalau kita sekarang mengalami hal yang nggak baik, percaya, Tuhan tetap bekerja. Sakit,
Tuhan bekerja sama kita. Banjir kemarin, Tuhan bekerja. Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Itu ya. Nah, kemarin ada yang kena COVID. Wah, jangan menyerah, tetap percaya. Tuhan itu baik ya. Suruh istirahat dulu supaya lebih kuat lagi nanti. Gitu ya. Dan nanti kalau ketemu orang yang kena COVID, kita bisa ngomong, percaya Tuhan sembuhkan, aku udah disembuhkan Tuhan waktu kena COVID. Gitu ya. Jadi hal yang buruk pun bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap bekerja untuk kita, mendatangkan kebaikan. Oke, itu sharing kita hari ini adik-adik. Ada yang mau bertanya? Oh, coba. Siapa nih ada yang mau nanya nih? Kak, teman sekolahku suka ngomong 666. Sekolahku kan adanya Kristen sama Buddha, yang agama Islam ngeledek agama Buddha. Oh, gitu. Terus sabar ya. Oh iya, Kak, aku nggak percaya kata temanku. Katanya cuman yang bisa masuk surga. Oh iya. Nah, coba supaya kamu tahu bahwa Tuhan berjanji akan bawa kita ke surga, coba dibaca Yohanes 3 ayat 16. Ayo yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 dibuka. Coba. 16, ayo. Sudah ada yang ketemu? Coba baca yang kencang. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah akan Yahya telah mengakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, betul, Salomo. Coba sekarang siapa ya yang baca Yohanes 14 ayat 6? Coba. Yohanes 14 ayat 6. Yo, Kak Yudi mau kasih tahu nih bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Ada kepastian. Yo, yang bisa baca. Yang kata Yesus, Kak, kata Yesus kepadanya. Ya, Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 14 ayat 6 tadi bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mulai aku. Ya, jadi itu janji Tuhan Yesus yang pertama tadi, Yohanes 3:16, yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, dalam Yohanes 14:6 dibilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa, artinya nggak ada orang yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Gitu ya. Jadi adik-adik harus percaya Tuhan sudah memberi kepastian. Tidak ada di tempat lain yang kasih kepastian seperti itu. Coba ditanya, kalau kamu mati masuk mana? Ya, mudah-mudahan masuk surga. Tapi kita bisa bilang begini kalau ditanya, kalau kamu mati masuk mana? Masuk surga. Kok kamu yakin? Yakin. Karena Tuhan bilang kalau aku percaya Yesus, aku beroleh hidup kekal. Karena aku percaya Yesus, Yesus jalan kebenaran yang hidup yang bisa bawa aku ke surga. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi kalian harus percaya, harus yakin itu janjinya Tuhan. Itu. Satu lagi, yuk coba baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Yo, ada yang udah ketemu? Ya, siapa ada? Yo, baca. Rasul berapa, Kak? Bisa para rasul
4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga dalam dia, sebab kolong langit ini tidak ada namanya lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Ya, jadi di bawah kolong langit ini dibilang tidak ada nama lain yang bisa memberi keselamatan. Cuma nama siapa? Nama Yesus. Ya, Nak. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nih, Kisah Rasul 4 ayat 12 nih. Ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang memberi keselamatan selain nama Yesus. Ya, jadi kamu percaya bahwa Yesus yang memberi keselamatan. Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Yesus yang bisa membawa kita dalam hidup yang kekal. Gitu ya. Kalau diledekin gimana? Ya, diam aja, percaya aja. Gitu ya. Oh ya, Matthew, oh Stephen ya. Keluarganya semua udah Kristen, Opa belum. Ya, berdoa buat Opa supaya Opa dapat percaya sama Tuhan Yesus, gitu ya. Didoain opanya, diajak dikasih yang baik-baik, gitu ya, supaya opanya bahagia di masa tuanya dan percaya Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil dia bisa dibawa Tuhan ke surga. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ayo, Kak Yudi senang loh kalau ada yang nanya itu. Jadi harus percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi keselamatan. Kalau ada yang menawarkan yang lain, tanya dulu mana ayatnya yang memberi kepastian kalau kamu masuk surga, gitu ya. Ya, Yuda harus percaya bahwa Tuhan yang bisa bawa kita ke surga ya. Oke, good. Yuk sekarang foto dulu sebelum lupa kita foto dulu. Buka kameranya dong. Siap ya. 1 5B 9 Kin siapa itu? Oh, Kin. Yuk, 1 2 3. Sekali lagi ya. Ganti gaya. Gaya yang paling ganteng. Siap. 1 2 3. Oke. Ada yang masih mau nanya atau mau didoain? Aku mau didoain, Kak. Ya, satu-satu. Siapa yang mau doain? Salomo. Ulangan besok harian sama PTS. Ya. Kak, doain aku. Sudah. Aku di Senin semester 1. Doain aja. Aku ulangan, Kak. Gantian. Kak Salomo ulangan PTS sama ulangan harian, Yuda mau ulangan juga Senin. Terus siapa lagi? Saya Kak. Ya, Oswald. Sama ulangan Kak. Ulangan bahasa Inggris, terus PTS tanggal 19. Oke, Dancer. Berarti pas aku ulangan. Aku sakit. Siapa sakit? Ulangan baby. Aku. Siapa? Popo. Aku. Oh, sakit apa? Sakit panas. Panas ya, kita berdoa. Kita mau ulangan, siapa lagi? Ya. Dev? Iya, Kak. Gimana? Saya yang doain. Ya, boleh. Yuk. Ada lagi yang mau didoain? Udah ya.
Ya, di chat ya. Di chat itu Yosua. Ya, oke. Udah ya. Oke, yuk. Oke, Dev mau berdoa? Iya. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Nanti Dev berdoa, baru habis itu nanti Kak Yudi yang berdoa. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar di dalam Kids Altar supaya kami juga dapat menyimak pelajaran ini dan kami dapat menjadi orang yang pintar ya Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang ada di Kids Altar ya Tuhan Yesus, supaya mereka PTS, ulangan harian, semester, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan nilai 100 dan juga bisa mengerjakan tanpa menyontek. Dan teman-teman selalu menjawab nilai ulangan dengan jujur. Dan juga berkati Kak Yudi ya Tuhan Yesus, supaya sehat selalu. Berkati semua anggota keluarga teman kami ya Tuhan Yesus, supaya sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan semoga juga Kak Yudi bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena Kak Yudi udah mengajar kami dari awal sampai akhir, supaya kami juga bisa tambah pintar ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kan Kak Yudi yang berdoa ya. Makasih Kay. Dev. Dev, yuk kita berdoa lagi ya. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang mau PTS, buat Yuda, buat Salomo, buat Denzel, buat Kenshi, buat Matthew, buat Stephen, buat Joshua, buat Albert, buat Aiden, buat Joshua satu lagi. Tuhan, Kau buat Kinkin, Tuhan Kau memberkati anak-anak kami yang mau ujian, mau PTS, mau ulangan harian, semua yang Kau berkati kepandaian mereka, boleh menangkap apa yang dipelajari dan diingat kembali waktu mengerjakan soal-soal, semua boleh mengerjakan dengan baik, dengan jujur. Berikan kesehatan Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti ulangan dengan baik. Kami berdoa juga buat akunnya Denzel yang sedang sakit Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, sehingga boleh sehat kembali. Kami juga berdoa buat mamanya Dev, yang belum sembuh dari COVID Tuhan, biarlah tangan-Mu yang berkuasa menyembuhkan mamanya Dev. Engkau kuasa darah-Mu memulihkan, menyembuhkan yang sempurna, sehingga bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami bersyukur buat Dev yang sudah Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami bersyukur juga buat anak-anak yang lain, Tuhan jagai. Tuhan, Kau menolong juga teman-teman kami yang kemarin terkena banjir, supaya mereka juga tetap bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan berdoa juga buat Papa Mama, Engkau memberkati setiap pekerjaan usahanya. Boleh terus Tuhan berkati berlimpah-limpah, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang, kami mau berpisah, dan kami mau belajar. Tuhan Kau memberkati kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dan hikmah dari Roh Kudus, kiranya melingkupi buat kalian semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Kak Yudi doanya. Ya, Terima kasih Kak. selamat belajar yang rajin. Terima kasih Kak. Dadah. Cepat sembuh Dev. Tetap semangat. Dadah Kak. Terima kasih teman-teman semua.